Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat yang beriman, masihkah ragu ternyata penghias Ramadan yang satu ini efektif mengubah hidup kita? Sering orang mengabaikannya atau kurang memperhatikannya. Menariknya adalah penghias Ramadan yang satu ini adalah telah diamalkan dan menjadi habit orang-orang soleh atau orang-orang sukses terdahulu. Jadi dalam Ramadan ini ada satu amal penghias Ramadan yang favorit luar biasa, yang amal penghias Ramadan ini telah menjadi habit dan telah menjadi kebiasaan orang-orang soleh atau orang-orang sukses terdahulu. Sedangkan dalam teori motivasi sering dikatakan di sana, cara tercepat untuk meraih sukses adalah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Saya ulangi sekali lagi, cara tercepat untuk sukses adalah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Ada perkataan indah dari Imam Malik. Beliau mengatakan, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik akhir umat ini melainkan apabila mereka mengikuti baiknya generasi umat yang pertama. Bayangkan, umat sekarang itu tidak akan bisa sesukses sehebat umat terdahulu kecuali umat sekarang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita sama-sama tahu bahwa keemasan Islam telah menorehkan catatan sejarah yang luar biasa, di mana Islam pernah berkuasa sampai 1500 tahun, di mana penemuan-penemuan ilmiah, teknologi dan sebagainya 90% oleh umat Islam. Dan kalau sekarang umat Islam ingin jaya seperti mereka, orang-orang terdahulu, maka kata Imam Malik, kita tidak akan bisa sejaya mereka, sehebat mereka, kecuali kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang telah sukses terdahulu. Dan kabar baiknya adalah, di antara penghias Ramadan yang ada sekarang ini adalah mereka mengamalkannya dan menjadi favoritnya. Perlu kita ulang sejenak, amal penghias Ramadan apa saja? Ada sholat tarawih atau sholat malam, tilawah dan tadarus Quran, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, i'tikaf di akhir Ramadan, umroh di bulan Ramadan. Itu semua adalah amal penghias Ramadan. Lalu apa yang sekarang akan kita kupas yang menjadi topik di mana dengan mengamalkan amal penghias Ramadan tadi, kita akan efektif mengubah hidup. Di mana efektifnya dan hidup seperti apa yang kita akan ubah? Ternyata amal penghias Ramadan yang efektif mengubah hidup kita tentu menuju yang lebih baik adalah sholat tarawih atau sholat malam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Baik, saya akan mengambil beberapa hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan qiyamul lail atau salat tarawih, di mana Nu'man bin Bashir mengatakan, kami mengerjakan sholat malam bersama Rasulullah sampai sepertiga malam pertama di malam tanggal 23 bulan Ramadan. Artinya Rasul dengan para sahabat melakukan sholat malamnya di bulan Ramadan, yaitu tanggal 23 bulan Ramadan. Kemudian kami mengerjakan sholat malam bersama beliau sampai setengah malam pada malam tanggal 25. Kemudian beliau mengerjakan sholat malam dengan kami pada malam tanggal 27 hingga kami menduga bahwa kami telah terlewatkan waktu keberuntungan. Nu'aim bin Bashir mengatakan, demikianlah kami menyebut waktu sahur
sebagai waktu keberuntungan. Saking asiknya mereka sahabat mengira ini bablas nih sampai sahur, ternyata tidak. Anas bin Malik menuturkan, Rasul SAW mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan di masjid. Begitu aku datang, aku pun segera mengerjakan sholat di samping beliau. Kemudian datang orang lain yang juga mengerjakan sholat hingga jumlah kami menjadi banyak. Begitu Nabi menyadari keberadaan kami di belakang beliau, beliau lantas memperingan sholat. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan mengerjakan sholat yang tidak beliau kerjakan bersama kami. Ini landasan di mana Rasul dan para sahabat mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan tarawih di bulan Ramadan. Nah, yang menarik adalah yang saya sampaikan di awal bahwa ternyata sholat malam ini adalah kebiasaannya orang-orang terdahulu. Tidak satupun di antara orang hebat terdahulu yang tidak mendawamkan sholat malam. Disampaikan an Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol alaikum biqiyamil lail fa inna da'bus salihina qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ilallahi wa manhatun anil ismi wa takfirun lis-sayyiati wa madradatul lidda'i anil jasad. Kalau diterjemahan kurang lebih bahwasanya dari Bilal bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasakanlah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Lihat di sini, sholat malam begitu dahsyatnya. Kalau tadi dikatakan bahwa cara tercepat untuk sukses adalah mengikuti apa yang dilakukan orang-orang sukses, ternyata kalau melihat di sini orang-orang sukses terdahulu adalah melakukan sholat malam. Dan kabar baiknya, selama Ramadan kita terbantu, diringankan dengan sholat minimal sholat tarawih bersama. Yang kedua diringan lagi ketika secara keseluruhan bersama-sama mengadakan sahur untuk berbuka puasa. Paling tidak kita bangun sebelum sahur sehingga kita mulai melatih untuk apa? Melakukan qiyamul lail. Mari kita lihat kenapa sholat malam ini efektif mengubah hidup kita. Yang pertama karena memang dia sudah dilakukan oleh orang sholat terdahulu dan sudah ada buktinya, ada faktanya. Yang kedua, tentu kita ingin mengetahui hikmah ataupun fadilah dari sholat malam itu sendiri. Saya mengumpulkan minimal ada 10, kalau dihitung banyak sekali, tapi saya kumpulkan yang 10 ini, mudah-mudahan yang 10 ini menjadi inspirasi kita. Kalau kita akan memulai mengubah hidup kita, ubahlah dengan mengawalinya dan membiasakan sholat malam. Kenapa? Yang pertama, sholat malam adalah sebab datangnya ampunan Allah. Seperti hadis tadi, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa terdahulu. Kita butuh ampunan Allah. Dengan ampunan Allah mudah-mudahan doa kita makbul. Dengan ampunan Allah kalau kita meninggal mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya. Yang kedua, sarana yang efektif mendekatkan diri kepada Allah, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Seperti hadis yang tadi disampaikan, bahwasanya biasakanlah kalian melakukan sholat malam, kata Rasul, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam sarana paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan yang menarik, sholat malam bisa menolak penyakit dari badan. Ada buku terapi tahajud karya sekarang Profesor Soleh. Beliau menulis tentang terapi tahajud. Ketika melihat hadis ini, kemudian dia bersama kawan-kawannya mengadakan penelitian yang saya baca. Penelitiannya apa yang dilakukan beliau? Beliau mengumpulkan anak-anak santri kurang lebih 40. Dites dulu keadaan ketahanan tubuhnya, kemudian kecerdasannya dan sebagainya lah. Banyak yang dites, saya tidak tahu, nanti baca saja bukunya, tetapi di situ menggambarkan bahwa anak ini sebelum mengadakan terapi dites dulu. Menariknya,
setelah 40 hari berjalan penelitian tadi, ada yang gugur di 10 hari pertama, ada yang kedua, tapi ada beberapa anak yang sampai ke 40 hari. Setelah 40 hari mengadakan sholat malam, Dr. Soleh, Profesor Soleh dan kawan-kawan kemudian meneliti lagi bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Apa? Anak-anak yang bisa melewati 40 hari sholat malam dengan baik, tingkat ketahanan tubuhnya meningkat, kekebalan tubuhnya meningkat, daya konsentrasinya meningkat, dan banyak sekali. Sekarang katakanlah tidak ada penelitian dari Dr. Soleh pun, kita harus meyakini bahwa sholat malam luar biasa. Apalagi dengan ilmiah sekarang bisa dibuktikan. Ini diantara yang hikmah sholat malam. Kemudian setelah sholat malam menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, menolak penyakit, berikutnya apa? Ternyata sholat malam menjadi asbab kita bisa diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala ke tempat yang terpuji. Di surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin diangkat ke tempat yang terpuji? Dan syarat untuk bisa diangkat terpuji adalah tegakkan qiyamul lail. Yang ketujuh, diberi kekuasaan yang bisa menolong. Di ayat yang tadi, surat Al-Isra tadi, sekarang ayat 80-nya, Allah berfirman, "Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni miladunka sultanan nasira." Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang bisa menolong. Masya Allah, betapa indah kalau kita diberi kekuasaan yang bisa menolong. Ada orang yang tidak mampu sekolah, kita bisa menolongnya. Ada orang yang kesulitan dalam hal mungkin masa depannya, kita bisa menolongnya. Ada orang yang dalam kegelapan, tidak tahu iman, tidak tahu Islam, kita bisa menolong, dan lain sebagainya. Intinya dengan kekuasaan yang bisa menolong berarti alat yang paling efektif membuat kita hidup makin berguna bagi sesama. Yang berikutnya, diberi perkataan yang berat. Dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid ali warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au aqwamu qila." Yang artinya kurang lebih, wahai orang yang berselimut, yang dimaksud tentu Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separohnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari separuh itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan berlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat padamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Coba lihat di sini. Sesungguhnya inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Banyak tafsir tentang ini, tapi saya boleh mengambil apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh dalam bukunya Terapi Tahajud. Beliau mengatakan bisa jadi yang dimaksud atau salah satu dari makna perkataan yang berat adalah orang yang selalu bangun malam dan membaca Quran di malam hari, perkataannya berbobot. Kalau kita menasihatin ke anak selama ini, anak tidak ngefek dari perkataan kita, jangan-jangan kita belum punya qaulan tsaqila. Kalau kita seorang atasan memberikan pengarahan kepada anak buah tidak terlalu dipahami, jangan-jangan kita belum punya qaulan tsaqila. Begitu pula kita para penyeru, para dai yang banyak bicara, tapi apa yang disampaikan tidak nyampe kepada audien kita, jangan-jangan kita belum punya qaulan tsaqila, karena kita para penyeru, para dai, orang yang terhormat, sebagian lupa bahwa amalan diantara para amalan orang soleh terdahulu sehingga perkataannya berbobot adalah sholat malam. Mari kita koreksi. Kalau hari ini kita belum bisa mengarah, mempengaruhi orang, jangan-jangan salah satu sebabnya adalah kita belum punya qaulan tsaqila. Yang berikutnya, dengan sholat malam, ternyata sholat malam adalah lebih kuat mengisi jiwa. Kita sama-sama tahu bahwa badan kita terbangun dari dua unsur ruh
dan unsur badan ini. Unsur badan dikasih makan. Unsur ruh apa makan utama? Di antara yang paling hebat adalah nutrisi sholat malam, karena dia adalah asupan yang bisa mengisi lebih kuat kepada jiwa kita. Baik, selanjutnya orang-orang yang rajin sholat malam, ya, di samping diberi perkataan yang berat, kemudian berbagai nikmat menanti. Coba ini balasan apa lagi? Di surat As-Sajdah surat 32 ayat 16 sampai 17 saya bacakan artinya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Bayangkan setiap kita merindukan memiliki kenikmatan, merindukan mendapatkan kenikmatan, sedangkan sarana untuk bisa mendapatkan dengan cara adalah melaksanakan sholat malam. Di sini katakan berbagai nikmat menanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka. Nikmat ini banyak nikmat menanti atas apa? Balasan apa yang mereka kerjakan, karena mereka lambungnya jauh dari tempat tidur. Di saat orang tidur dibangun untuk sholat malam. Bayangkan ya. Dan ini barangkali puncak dari balasan. Tentu puncaknya di surga. Kita tahu surga adalah puncak kenikmatan yang apapun yang kita bayangkan di dunia tidak akan bisa sampai. Karena kenikmatan di surga adalah puncak kenikmatan yang nggak bisa dibayangkan oleh mata. Tidak bisa dibayang-bayang seperti apa sumber atau puncak kenikmatan. Jadi kalau kita ingin mengubah hidup kita semakin hari semakin lebih baik, efektif untuk berubah adalah memulai dengan mengerjakan atau mendawamkan sholat malam. Dan yang ke-10 adalah identitas kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malam. Rasul bersabda, kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malam. Bayangkan di sini, rekan-rekan yang beriman, sungguh di bulan Ramadan ada satu amalan penghias Ramadan yang sering kita melalaikannya, bahwa ada amalan yang luar biasa, itu sholat tarawih atau sholat malam, yang dengan sholat malam berbagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita menanti. Minimal tadi ada 10 sebab datangnya ampunan, sarana efektif itu mendekat diri kepada Allah, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, menolak penyakit dari badan, diangkat ke tempat yang terpuji, diberi kekuasaan yang bisa menolong, diberi perkataan yang berat, dan berbagai nikmat menanti kita. Dan kita memiliki identitas kemuliaan seorang mukmin. Untuk perlu dikenang kembali bahwa cara tercepat untuk sukses adalah melakukan apa yang dilakukan orang-orang sudah sukses. Dan menariknya adalah orang-orang sukses terdahulu adalah mereka yang senantiasa mengerjakan sholat malam. Semoga rekan-rekan sekalian dan kita semua diberi kemudahan untuk bisa mengubah hidup kita lebih baik dengan mengawalnya dengan dawam mengerjakan sholat malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.